Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizky Angriani dengan nomor induk mahasiswa A111200042. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai profesi kependidikan. Adapun pembahasan pertama yakni pengertian dari profesi itu sendiri. Adapun pengertiannya yakni profesi berasal dari bahasa Latin yakni profesio yang memiliki arti yakni janji yang sering kita dengar dengan ikrar atau pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian lain atau yang lebih luas, maka dapat dikatakan sebagai kegiatan atau apa saja dan siapa saja untuk memperoleh suatu nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian pada bidang tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Adapun pengertian dari pendidikan itu sendiri yakni suatu usaha sadar yang dilakukan oleh peserta didik dan tim pengajar untuk menyiapkan seseorang agar dapat berperan aktif dan positif untuk mencapai suatu tujuan untuk hidupnya sekarang, bahkan untuk hal yang akan datang. Dari kedua pengertian tersebut, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari profesi kependidikan itu sendiri yakni pendidikan adalah satu kegiatan, profesi pendidikan adalah satu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Dalam hal ini akan diberikan atau diajarkan kepada peserta didik oleh tim pengajar untuk dapat berperan aktif untuk kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga kita dapat pahami bahwa mempelajari profesi kependidikan ini sangatlah penting untuk mempersiapkan bagaimana kita ke depannya. Baik, kita masuk pada selanjutnya, yakni di sini profesi itu merupakan suatu bentuk pekerjaan dan dalam hal ini ada hal-hal yang harus kita capai atau dalam artian ada hal yang perlu kita penuhi. Yang pertama, kita harus berpendidikan tinggi dan selanjutnya kita perlu mendapatkan latihan-latihan khusus agar nantinya kita dapat melakukan profesi ini secara profesional dan sesuai dengan apa saja yang sudah diberikan. Dan selanjutnya kita perlu memiliki keterampilan serta keahlian dan tentunya yang paling pasti bahwa kita harus memiliki tanggung jawab ketika kita telah menyandang atau memiliki profesi tersebut. Kita harus bersifat amanah atau tanggung jawab dan memiliki kesetiaan terhadap profesi yang sudah diberikan. Dan selanjutnya profesi ini sangat berkaitan erat dengan kata profesional. Kata profesional ini sering kita dengar dan kata profesional ini dimiliki oleh profesi-profesi itu sendiri, dan profesional ini menunjukkan pada dua hal. Dan dia seorang profesional, dan kedua profesional ini bisa kita lihat dari pribadi seseorang. Apakah seseorang tersebut menyandang profesi itu sesuai dengan etika atau hal-hal yang berkaitan dengan profesi itu sendiri. Dalam artian ini bisa kita katakan dia profesional ataupun sebaliknya non profesional atau sering kita dengar dengan kata amatir. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai profesi-profesi itu tentunya memiliki syarat-syarat yang diberlakukan. Adapun syarat-syarat yang diberlakukan itu dan yang harus kita penuhi, yang pertama memiliki standar untuk kerja. Jadi untuk kita masuk pada profesi tersebut tentunya sudah ada standar-standar yang dicanangkan atau standar yang sudah ditetapkan, baik itu dari organisasi profesi itu sendiri, sehingga kita perlu mengikuti apa saja yang berlaku di dalamnya. Jadi itu masuk pada standar untuk kerja. Dan selanjutnya lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut dengan standar kualitas. Diharapkan pada poin ini memiliki kualitas, dan lembaga pendidikan ini harus meningkatkan kualitas agar yang keluar atau profesi yang keluar ini lebih baik daripada sebelumnya. Dan selanjutnya tentunya memiliki akademik yang bertanggung jawab. Tentunya seorang profesi ini seperti poin pertama dikatakan bahwa harus berpendidikan tinggi, meskipun ia memiliki akademik tetapi ia harus bertanggung jawab atas gelar yang ia miliki atau akademik yang sudah ia miliki. Dan selanjutnya organisasi profesi, dan
etika dan kode etik profesi. Jadi setiap profesi itu, contohnya guru, tentu sudah ada kode etik atau aturan-aturan yang mengikat, sehingga dengan adanya kode etik ini seorang guru tidak dapat melaksanakan tugasnya sewenang-wenang, melainkan sudah ada aturan yang mengikat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan selanjutnya di sini sistem imbalan dan ada pengakuan dari masyarakat. Jadi seorang yang memiliki profesi tentunya akan diakui oleh masyarakat ketika ia dapat memegang penuh tanggung jawab atau dapat bersikap amanah terhadap profesi yang sudah ia miliki. Sehingga secara tidak langsung tentunya orang ini akan atau oknum ini akan mendapatkan pengakuan masyarakat. Terima kasih, itulah pengertian baik itu syarat-syarat dan ciri-ciri seorang profesi, yang dimana profesi ini sangat berkaitan erat dengan kata profesional. Oleh sebab itu, kita sebagai calon tenaga pendidik tentunya harus memahami apa saja yang berkaitan dengan profesi ini dan bagaimana dapat amanah atau tanggung jawab terhadap profesi yang nantinya sudah kita miliki. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.